Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak pembina, Bapak Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan, Bapak Pengawas, Pak Dr. Asyari, Bapak Kepala Madrasah yang luar biasa, serta para wakil kepala madrasah, Pak Budi, semua bapak-bapak guru dan ibu guru, bapak-bapak dan ibu wali murid, serta semua wali murid, rahimakumullah. Moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat panjang umur, sehat lahir batin, rahmat mudah urusan, lancar rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mohon maaf bahwa saya memang minta duduk pada waktu lagi karena saya memang belum sepenuhnya sehat. Mau tidak bisa tadi dimarahi anak saya, nggak usah ada banyak kegiatan, tetapi ini sudah lama dan tidak mungkin saya menghindari ini ya. Bahkan kemarin Pak Budi dan Pak siapa Pak Pri ya? Pak penjadi Pak Budi, Pak Pandi ke rumah ya menjenguk saya. Alhamdulillah insya Allah bisa datang, dan alhamdulillah hari ini saya bisa datang. Nama saya Ahmad Zahro. Zahro itu dalam bahasa Arab ada 3 kata, ada Zahroh pakai tak merhubah, mu'allaf perempuan, maknanya bunga, dan itu bukan saya. Ada Zahro pakai hamzah, itu juga mu'allaf perempuan, maknanya berbunga-bunga, dan itu juga bukan saya. Ada Zahro pakai alif mustaqimah wa qa'imah, alifnya mustaqimah wa qa'imah berdiri, dan alif lurus itu mudzakkar laki-laki, maknanya cemerlang, dan itu adalah nama saya. Jadi di sini tadi wisudawati ada yang namanya Zahra, pasti ada, itu pakai tak atau pakai hamzah. Kalau tidak pakai tak atau pakai hamzah, maka akan mirip dengan nama saya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya terutama ingin menyampaikan ulang-ulang ini kepada para wisudawan dan nanti wisudawan, sebab mereka lah yang akan menempuh perjalanan selanjutnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jangan bicara ekonomi, jangan bicara miskin. Kalau miskin atau ekonomi juara 20 tahun saya menggeluti menjadi buruh, melanjutkan studi tanpa biaya dari orang tua. Orang tua hanya saya minta yang studi, orang tua tidak mengizinkan, lalu saya menangis di kaki orang tua untuk merestui mengizinkan saja tanpa biaya. Biaya saya usahakan sendiri pertama kali dengan jual sepeda pancar seharga 26.000 klop untuk SPP tahun pertama. Waktu itu bukan semester, tahun. Ini saya sampaikan sekedar gambaran bahwa tidak melanjutkan studi karena miskin itu bukan alasan, karena ekonomi itu bukan alasan. Kalau perkara miskin juaranya di sini, perkara tidak punya biaya juaranya di sini. Untung waktu itu belum ada fotokopi, sehingga saya buruh nulis teman-teman yang pegawai negeri itu
lumayan, ada 3 orang yang saya tuliskan kuliahnya. Setiap hari puasa selama setahun, puasa mutlak, bukonya air mentah, pura-pura wudhu sambil minum, kemudian buko betulnya gresek intip. Zaman itu masih ada ompleng, masih ada intip pondok Maungsang itu Lampung ya, itu gresek intip, bukan mencuri tapi leles. Dan itu intip itu kasih air, kemudian kasih garam, lalu itulah buko dan sahur saya. Saya tidak pamer, tapi inilah kenyataan bahwa orang tua memang tidak mampu. Saya pun menjadi buruh-buruh segala macam saya jalani, tapi prinsip penjaringan harus, kalau ingin berubah nasib maka pendidikan. Gusti Allah Subhanahu wa taala boten kersa merubah nasib panjenengan kecuali banyak usaha, dan usaha itu harus benar-benar dijalani. Pun itu terus nih sampai ke Mesir. Kalau ke Mesir sudah enak, sudah biasa. Di Mesir pun biasa saya kirim ke rumah untuk membuat rumah orang tua. Sekarang ada lagi rumah saya biasa di Mesir. Jadi ya baru enak setelah jadi dosen itu, setelah doktor dan kemudian profesor ini, dan itu satu-satunya di Kabupaten Nganjuk saat itu. Jadi anak-anak adik-adik yang baru wisuda, oke kerja boleh, silahkan, tapi lanjutkan seperti lanjutkan, jangan beralasan biaya sesuai. Apalagi sekarang jangan beralasan ekonomi, apalagi sekarang banyak beasiswa. Anak saya Ragil itu keulang beasiswa tiap semester 5 juz setor hafalan, dia sudah hafal 30 juz, maka tiap semester digunakan mencari duit 5 juz. Sekarang banyak sekali, saya sudah keliling ketika Menteri Agamanya Pak Said Agil Munawar, beliau adalah guru saya, berbimbing setelah saya membiayai banyak rektor yang saya hubungi untuk memberi beasiswa pada hafid Quran. Kalau di sini tidak ada Quran hafid, pokoknya saudara harus ada usaha untuk bagaimana bisa melanjutkan studi. Sekali lagi, kerja boleh, tapi kalau ingin nasib berubah, rubahlah dengan pendidikan. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk sukses dalam hidup ini tentu banyak macamnya, banyak kiatnya, tapi saya diundang ke sini untuk menyampaikan pesan bahwa sebagai apapun penjenengan, guru, PNS, militer, dan apapun, bahkan tukang sapu sekalipun, kunci pertamanya adalah takwa Allah. Bertakwa itu kunci. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dalam menjalani hidup, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu yang dawuh Gusti Allah pasti benar. Terus menopo mawon pekerjaan penyiaran, menopo mawon profesi penyiaran, sebagai apapun kata kuncinya takwa Allah. Upomo yang dunia boten sukses, upomo di akhirat selamat, tetapi di dunia pun dijamin. Yang jamin siapa? Yang Maha Pencipta. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dawuh Gusti Allah, surat Al-Baqarah ayat 23, 2 dan 3.
siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti diberi jalan keluar kehidupannya, kesulitannya, dan diberi rezeki secara tak terduga. Niki dawuh Gusti Allah untuk kita. Kalau kita mengalami kesulitan rezeki, berarti kita yang salah. Kalau kesulitan kita tidak teratasi, kita yang salah. Gusti Allah pun jamin Al-Quran berulang kali bahwa takwa itu induk segala solusi. Ini yang saya jadikan bekal untuk studi lanjut sampai S3, sampai guru besar. Bukan apa-apa, takwa Allah. Ini janji ini Gusti Allah harus kita penuhi. Yang kedua, bekti marang wong tuwa. Anak-anak SMA ini tadi yang diwisdom, jangan lupa bahwa segala sumber kehidupan ini, asal usul kehidupan kalian semuanya adalah orang tua. Gusti Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan takwa kepada Allah dengan berbakti pada orang tua. Jangan ada anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Ini senjata, ini jalan. Bagaimanapun saya katakan kepada kalian semuanya bahwa saya bisa melanjutkan studi bukan biaya dari orang tua, tapi doa orang tua, ridho orang tua. Orang tua selalu saya beri cerita yang baik-baik, walaupun saya berjibaku di studi di Teluk Agung, di Malang maupun di Mesir. Tapi intinya adalah orang tua ada doa yang sangat mustajab dengan Allah SWT. Itu senjata kalian. Dan terus pertama takwa, kedua bekti marang wong tua. Pun itu yang modal utama. Selanjutnya persahabatnya, selanjutnya ini tentu bagian dari usaha penjaringan di luar modal dasar dua ini, yaitu UPO. Ingat, UPO itu simbol konsumsi. Harus disadari sejak sekarang, UPO, makan atau minum harus halal. Itu prinsip utama. Nek hati pengen bening, jangan kotori hati ini dan makan dan minum haram. Kok ideal mana? Enggih, memang itulah ajaran Islam. Untuk apa kita hidup kalau makan atau minum dari haram? Rasulullah SAW jawab, wong sing makanan haram, dagingnya kemudian haram itu lebih pantas menjadi penghuni neraka. Ini yang menakutkan. Bagaimanapun prinsip itu harus dipegang sesulit apapun. Ada orang bilang boleh barang halal, angel barang halal. Enggak. Kalau sampean prinsip takwa dan bakti pada orang tua teguh, maka boleh barang halal itu tidak sulit dan hati ini jadi terang. Ini UPO, orang tua juga begitu. Panjenengan jangan minoni anak dengan UPO yang halal. Jangan, harus halal supaya hatinya padam, supaya jalannya lancar, supaya hidupnya enak. Sungguh panjenengan harus percaya bahwa hidup enak itu kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip UPO. Ketiga, keempat, wangi rekoso. Dan anak-anak kalian sedang dalam era perjuangan sekarang. Belum waktunya memetik wayai mundur. Saat ini kalian harus berjuang, berjibaku.
sebagaimana saya ceritakan tadi sepintas bahwa perkara kangelan menjadi apa, seperti apa itu wajar itu. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Gusti Allah dawuh dan di komentar Rasulullah layyan libal usru yusraini. Ini artinya al-usru di surat al-usru itu ada a-nya, diulang 1000 kali pun maknanya 1 kali. Yusron nakirah tidak ada a-nya, diulang 2 kali berarti 2. Maka Rasulullah layyan libal usru yusraini, kesulitan 1 kali tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Ini janjinya Allah sabda Rasulullah bahwa hidup ini memang harus berjuang, harus berjibaku, kudu wani kamelan, wani rekoso sejini upo wani rekoso, ojo gampang sambat, apalagi sambat ke orang tua. Jangan, orang tua itu harus selalu senang mendapat berita-berita dari anaknya, jangan yang sulit-sulit. Wani kosong. Ketiga, kedua selanjutnya nek gelem poso. Untuk poso itu tergantung. Ngapunten, saya nggak pamer. Saya dulu poso itu bukan 2-3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bukan, berbulan-bulan sampai nunggu beasiswa metu. Lek beasiswa keluar nggak ada iso golek panganan enak. Lek gak ono, lek gak diundang apa Quran, itu ya gak panganan enak. Lek buatan undangan itu buatan panganan enak. Ini mau biasa dan sahur, buka sahur, sak sahur itu buatan setino 2 hari, buatan berbulan-bulan. Di itu waktu ya begitu, di malam sama saja. Dan terus lakukan anak-anak ini yang baru bisa lagi, jangan pamer kemiskinan. Juara miskin ada di sini. Jangan pamer kangelan, perkokangan saya sudah pernah. Karena itu adalah bimbingan Allah dan Rasulullah SAW. Fa innamal usri yusra. Nek pengen gampang gelem kangen, nek pengen penak gelem gampang. Niku prinsip. Dan terus anak-anak muda yang dari Indonesia itu bukan pintu keluar, tapi pintu masuk perjuangan. Dan terus jangan merasa sudah selesai. Tidak, aliyah itu baru ya RNI kalian aliyah baru tahap pertama itu perjuangan kalian masih ada, dan orang tua saya mohon mendukung ini betul. Nek pengen berubah nasib, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menunggu perjuangan panjenengan, usaha panjenengan, berjibaku panjenengan, terutama anak-anak muda ini. Tenaga masih prima, kesehatan masih prima, sehingga bisa berusaha maksimal sesuai kemampuan masing-masing. Jangan gampang sambat pada orang tua pun membawa UFO warga kosong tulodo nani bapak ibu guru panjenengan sedaya niku wakil orang tua. Kalau dulu nih riyen itu orang tua itu membuat gampang protes. Riyen anak terserah di pondok ya wis sirah bongkoan diapa terserah. Bahkan Muhammad atau Muhammad Al-Fatih yang mendudukkan
menunjukkan Konstantinopel itu bisa hafal Quran dalam umur 8 tahun itu karena kebuk. Mulanya anaknya nakal, terus Syekh gurunya ini izin pada bapaknya, Pak, apa boleh anak panjenengan saya menurut saya? Oh iya, ngerti anaknya kemelimpi, maka anaknya rojo dikepuk. Setelah dikepuk mendelek, minder, terus setelah hafal Quran 30 juz mengatakan bahwa kalau saya tidak dipukul guru saya tidak akan hafal Quran. Ini yang dia zaman kulo ngaji itu nggak salah itu musuhnya buatan disalahnya buatan dikepuk. Nah saya ini dikepuk anak murid dikepuk orang tua ada sih murid-murid pun mau tenggih. Dan terus betapapun penjenengan kalau sudah menyerahkan pendidikan pada sekolah, dan itu pun guru yang tanggung jawab paling tulodo, memberi contoh. Orang tua 100% harus percaya pada pada guru. Dan terus guru itu orang tuanya anak di sekolah. Nek enek apa-apa aja gampang lakunya ngomong, kudu dirasani dhewe. Niki zaman sakniki rada angel. Maka Mahkamah Agung membuat peraturan undang-undang bahwa guru tidak bisa dipidanakan. Saat ini boleh ada peraturan. Jadi enek orang tua protes ya bukan lawan. Ya. Yang penting guru mendidik dengan caranya mendidik. Guru andai kata gepuk, maka gepuk pendidikan, bukan gepuk pengajaran atau pengajaran pengajaran, tapi pendidikan. Lodo. Terakhir dungo itu. Dungo itu S2 dalam ilmu pendidikan modern. Itu yang punya dungo itu hanya pendidikan Islam. Saya membaca buku pendidikan, tidak ada metode tulodo dan dungo. Tulodo dan dungo itu hanya ada di pendidikan Islam. Saya ngajar S1, S2, S3, semua saya awali dengan doa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Itu dungo saking kanjeng Nabi, Al-Fatihah. Walaupun S3 saya ajak berdoa. Ini Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Niku ijazah saking kanjeng Nabi sebagai guru penyelenggara harus hafal ini, dan itu dibaca menjelang pelajaran. Dan kalau bisa murid-murid itu didungaknya, juga murid juga anak nih, orang tua hendaknya setiap selesai 5 waktu doakan anak, sebut namanya, bacakan Al-Fatihah. Ketika membaca ihdinas shiratal mustaqim, mulutnya, pikirannya harus ya Allah, mohon panjenengan bimbing anak saya menjadi anak soleh. Singkat mawon, tapi ini penting untuk guru dan orang tua. Tulodo dan dungo itu guru dan orang tua harus bisa menjadi contoh, berani dicontoh oleh murid dan oleh anak, dan bisa berdoa di saat akan mengajar atau akan mulai pelajaran, dan ketika bersama jamaah yang lain melakukan sholat 5 waktu. Pun terakhir saya ulang kembali, anak-anak tolong dijawab pertanyaan saya. Sampai setelah ini kerja apa belajar? Kerja apa lanjut studi?
yang betul jawabnya kerja dan lanjut studi. Dan terus harus lanjut studinya harus ada, lanjut studi. Biaya gimana? Sudah, pokoknya lanjut saja, daftar saja, entah kemana apa sama-sama. Ini di sini kan ada unggas, masalah. Saya juga ngajar di sini, mungkin kali berdiri ngajar di situ. Atau kemanapun, pokoknya harus lanjut belajar, itu tidak ada batas akhirnya. Terus belajar, kalau perlu kerja, bantu orang tua niatnya. Nah, terus kerja pola lanjut studi, dua-duanya. Orang tua izinkan anaknya lanjut studi, anaknya lanjut studi apa kerja? Lanjut nih, bismillahirrahmanirrahim. Pulau bagaimanapun nih, saya sangat menyadari bahwa anak-anak SMA usia ini Z bukan Y bukan X nih, iya Z nih. Bagaimanapun usia yang berkembang, guru dan orang tuanya harus bijak mendidik, mengarahkan anak. Perkara dimatok nih monggo mawon lek saya untuk jodoh, tapi jangan berhenti studi. Ini pesan saya, utamanya saya itu lanjut studi, harus. Sekali lagi, jangan beralaskan alasan miskin atau alasan ekonomi, jangan. Miskin atau ekonomi lemah tidak boleh menjadi faktor tidak melanjutkan studi. Studi memang berbayar, tapi kalau kita bisa mengatur, bisa dapat beasiswa. Dan saya selama studi selalu mendapat beasiswa, bukan karena pintar, tapi karena mau. Kemauan harus diciptakan oleh yang bersangkutan, namanya instruksi, kemauan dari dalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian pendengar. Sekali lagi, harus lanjut studi setelah ini, boleh sambil kerja kalau memang menuntut pekerjaan, tapi orang tua juga harus sama-sama dengan ini, bahwa anak yang diwisuda hari ini lanjut studi terus. Barakallahu fikum. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.